Halo people rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Sebelumnya Manggaul mau berterima kasih atas masukan-masukan kalian baik di platform ini maupun di platform TikTok. Hari ini Manggaul kembali mau membahas sebuah alur cerita yang bergenre horror thriller, namun ini singkat, ringan. Boys from County Hell, film yang diadaptasi atau diangkat dari sosok vampir Irlandia yang sangat legendaris, Arbatage. Film ini menceritakan seorang vampir yang terbangun sekali lagi dan menyebarkan infeksi jahat. Mau tahu keseruannya? Selamat menonton. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang pasutri yang sudah berumur. Sang kakek bernama Elliot dan sang nenek bernama Mary. Di saat mereka asik-asik mengobrol, tiba-tiba tubuh mereka mengeluarkan darah. Flashback ke 2 bulan yang lalu. Di sini nih kita diperlihatkan 2 anak remaja yang suka minum minuman beralkohol. Namanya adalah Eugene Moffat dan William Bogue. Suatu ketika terdapat 2 orang Jerman yang ingin berkunjung ke piramid batu atau makam dari vampir legendaris yang diangkat menjadi sebuah novel. Kedua orang Jerman ini bernama Claire McCann dan Christian. Eugene yang kebetulan sedang kehabisan duit akhirnya memanipulasi turis itu dengan berkata hanya mereka berdua yang tahu jalan aman menuju lokasi makam. Singkat cerita, mereka berempat pergi menuju ke makam itu. Eugene dan William juga memberitahu tentang sejarah makam dan orang yang berada di dalamnya. Sesampainya di makam itu, Eugene kembali memberitahu bahwa jika mereka terlalu dekat dengan makam itu, maka darah di tubuh mereka akan keluar dengan sendirinya. Dan juga mendengar suara yang misterius. Christian yang tidak percaya omongan mereka langsung mencoba mendekati makam itu dan tiba-tiba... Christian yang ngambek memutuskan pergi tanpa penjelasan seperti cewek yang mengetahui kesalahan cowok namun menyuruh cowoknya untuk menebak kesalahannya sendiri. Pagi yang indah di mana di kediaman keluarga Moffat terjadi kegaduhan. Eugene yang semalaman di bar terlambat bangun sehingga sang ayah memarahinya. Sang ayah kemudian mengajak Eugene untuk ikut bekerja bersamanya di mana sang ayah menawarkan pekerjaan untuk membuat jalan pintas di atas makam vampir yang tadi dikunjungi oleh turis Jerman. Kemudian malam harinya Eugene pergi ke bar untuk bertemu dengan William, di mana William memberitahu Eugene bahwa ia akan pergi ke Australia dan menetap di sana untuk berkuliah. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk back home atau pulang. William yang terpengaruh alkohol tiba-tiba memukul Eugene. Terjadi perlawanan yang membuat William terpental ke tumpukan batu makam vampir legendaris. Dan di saat yang tidak tepat, salah satu peliharaan George atau papanya terlepas dan langsung membuat William kembali ke sisi yang maha kuasa atau kita sebutnya apa? Meninggoy. Setelah pemakaman selesai, SP dan juga Eugene menikmati bir di dalam van milik ayahnya Eugene. Hari H konstruksi, Eugene ternyata mengambil tawaran yang diberikan oleh sang ayah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama George di mana ia adalah ayah dari William. George memperingati mereka agar tidak membongkar tumpukan batu itu karena cerita di desa bukanlah mitos belaka. Para pekerja yang lain menjadi ketakutan dan tidak ingin membongkar batu itu. Eugene yang kesal lantas langsung spontan mengerjakannya sendiri. Malam pun tiba. Kebetulan Charlie mendapatkan giliran menjadi pengawas. Suatu ketika terdengar suara dari luar. Charlie yang antara takut dan bingung memberanikan diri untuk mengecek, namun tiba-tiba... Keesokan paginya, para pekerja lain datang dan sekaligus bingung melihat gerbang yang masih dikunci.
Ayah Eugen yang kebetulan sedang mendapatkan panggilan dari atasan menyuruh Eugen untuk menjadi mandor sementara atau ketuanya. I guess I'm in charge. You're sacked. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam situs itu dan betapa terkejutnya, ternyata tumpukan batu yang kemarin dihancurkan malah tertata rapi seperti sedia kala. Pagi sampai sore, Eugen dan kawan-kawan mencari Charlie yang hilang. Namun mereka tidak menemukannya, sampai pada akhirnya ayah Eugen datang ke kantor dan di situ juga Charlie kembali menampakkan diri. Jesus. Charlie, what happened? Kemudian ayah Eugen menyuruh Eugen untuk mengantarkan Charlie pulang. Tapi saat di mobil, tiba-tiba Charlie berlagak aneh dan langsung ayah Eugen langsung berlari dan menyelamatkan Eugen dan di saat yang bersamaan lampu juga mulai pada mati. Mereka yang panik kemudian kumpul di satu titik. Salah seorang pegawai yang bernama Lord Gabriel ditarik oleh Carly yang memiliki kecepatan tak kasat mata. Kemudian ayah Eugen membagi menjadi dua kelompok di mana Eugen bersama Claire disuruh mengambil kunci yang berada di kantor, sedangkan ayah Eugen bersama SP pergi mencari Gabriel. Eugen dan Claire yang mencari kunci dikejutkan kembali oleh sosok Charlie yang sedang berada di situ, entah jadi patung atau cosplay. Charlie kemudian menyerang mereka tanpa belas kasihan. Untungnya nasib baik masih berpihak pada mereka dan berhasil meloloskan diri dari jeratan Charlie. Di satu sisi ayah Eugen dan SP menemukan Gabriel sudah tak bernyawa. Usut punya usut, mereka yang mengira Charlie sudah mati namun ternyata ia masih hidup. Kemudian mereka mencari cara untuk membunuh Charlie sampai pada akhirnya Claire yang memikirkan satu cara yaitu menguburnya secara hidup-hidup. Namun Charlie bersikeras untuk bertahan hidup. Kemudian sekali lagi Claire menghancurkan tumpukan batu makam dan mengambil batunya untuk menimpa kuburan Charlie. Namun usaha mereka bukan memberi keuntungan malah membuat vampir legendaris Arbatage terbangun. Mereka yang takut kemudian berlari ke rumah keluarga William atau George yang tadi memperingati mereka. Eugen spontan langsung menelpon polisi, namun karena keterangannya yang diberikan oleh Eugen mengarah ke rasisme, polisi malah menganggap Eugen memakai obat. Tak punya cara lain, mereka memutuskan untuk pergi ke kota. Namun saat di mobil, Eugen melihat sebuah botol bir yang cukup aneh, dan kemudian kembali lagi ke rumah George. Nah, sebagai informasi, jadi botol bir itu milik Charlie, di mana Eugen tahu bahwa yang meminum lewat botol itu hanya Charlie seorang. Why is there a bottle of Charlie's cheap sauce in your Jeep? I'm not gonna let you hurt me. Maybe just calm down. I had to put a stop to the road. Setelah mereka melihat kebenaran itu, George marah. Ia kemarin sudah memperingati mereka, namun diabaikan. Kemudian George menyuruh Eugen untuk pergi ke sebuah kamar yang ternyata di dalamnya terdapat William yang sudah menjadi vampir. Kemudian mereka membaca sebuah novel yang menceritakan tentang vampir dengan harapan dapat menemukan suatu jawaban atau solusi. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk mencoba memenggal kepala William sebagai uji testing. Setelah semua siap, Eugen kemudian memberanikan diri untuk membuka kamar milik William. Setelah terbuka, William kemudian mengejar Eugen. Tapi tiba-tiba mereka semua kemudian berlari karena rencananya gagal oleh cinta sang ibu. Namun William tak membiarkan itu semua terjadi. Ia terus mengejar mereka sampai pada akhirnya. Namun karena kejadian itu, SP yang menjadi 35% kekuatan mereka harus meninggoy karena tikaman dari William. Karena kesal, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur William dan tentunya menaruh batu di atas kuburannya. Sementara mereka asik mengubur, di kota para warga mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya, di mana darah itu mengalir ke sebuah rumah yang merupakan sarang dari vampir itu. Mungkin sebagai sarapan makanan supaya lebih kuat gitu. Eugen dan ayahnya spontan langsung pergi ke rumah itu.
Namun entah apa pikiran ayah Eugen, ia memukul Eugen hingga pingsan. Setelah itu ayah Eugen mengambil kapak dan memotong kepala milik vampir Arbatage. Hey, boy. Ayah Eugen kemudian membangunkan Eugen dan memberitahu bahwa ia telah membunuhnya. Namun yang ia tidak ketahui, ternyata hal itu tidak membuat vampir mati. Eugen yang ketakutan lantas membawa ayahnya pergi ke sebuah reruntuhan yang berada di bawah tanah. Eugen yang memiliki otak ceper kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena hal ini. Di saat vampir itu tak bisa bergerak, Eugen spontan langsung mengubur vampir itu dan tentunya menaruh batu di atas kuburannya supaya ia tak bisa bangkit kembali. Dan film pun tamat. Sebenarnya kalau dibilang seram mungkin hanya 4/10, soalnya menurut Manggaul ini merupakan film horor ringan yang bisa ditonton walaupun jam 12 malam di kuburan. Tapi overall film ini bagus kok, sekitar ya 8,3/10 mungkin. Ya udahlah, kalau kalian suka dengan film ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next content. Mamang!